Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini, hari yang ke-17 bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dan melakukan amaliyah dengan Ramadan ini. Selawat dan salam semoga senantiasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan agar mengingat betul akan kita, pemberhentian kita yang terakhir atau yang dengan kehidupan di akhirat, yang itu kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, kehidupan yang sifatnya kekal. Sementara dunia ini hanya fana saja, dan semua yang ada di sisi kita ini akan lenyap. Yang kekal hanyalah yang di sisi Allah. Namun manusia memang seringkali kecintaannya terhadap dunia ini luar biasa. Sering fokus pada kecintaannya yang 5, namun melupakan 5 perkara yang lainnya. Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Sangat cinta terhadap dunia, sementara akhirat dilupakan. Yuhibbuna dura wa yansawnal qubura. Sangat cinta, senang dan rumah yang mewah, rumah yang megah, namun lupa dengan tempat setelahnya, yakni kubur. Yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Sangat cinta dan menghitung-hitung hartanya, namun melupakan hari perhitungan yang sungguhnya, yakni yaumul hisab. Yuhibbunal iyal wa yansawna al-hur. Sangat cinta terhadap pasangannya, namun melupakan bidadari surga atau pasangannya di surga. Kemudian sangat cinta terhadap dirinya sendiri, wa yansawna, sementara dia melupakan Allah. Sehingga karenanya manusia punya angan-angan yang panjang, tulul amal, yang digambarkan oleh Rasulullah dengan membuat satu perumpamaan, membuat garis di tengah para sahabat. Inilah manusia dengan batas ajalnya, namun kemudian Rasulullah membuat garis keluar, melampaui batas ajalnya itu. Inilah angan-angan manusia yang begitu panjang, melampaui batas ajalnya di dunia ini. Maka dalam kesempatan ini kita akan lebih dalam lagi untuk mengingat hal-hal yang bisa membinasakan atau merusak diri kita,
merusak amal-amal kita sehingga menjadi sia-sia, sehingga menjadi hina, hilang kemuliaan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza 'azzamat ummati dunya nuzi'at haibatul Islam." Ketika umatku, kata Rasulullah, itu sudah sangat mengagungkan terhadap dunia ini, maka nuzi'at minha haibatul Islam, dicabutlah darinya kehebatan Islam, keagungan Islam. Ketika umat Islam sangat condong terhadap kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia ini, maka Islam yang sifatnya tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggian Islam, ya'lu wa la yu'la alaih, itu tidak tampak ketinggiannya, termahjub, terhalangi oleh kelakuan umatnya sendiri. Dan kehebatan Islam, keagungan, ketinggian Islam itu dicabut oleh Allah dari kita, sehingga kita menjadi umat yang hina, menjadi umat yang senang dibuli, ya, di sasaran pembulian, menjadi umat yang terpinggirkan. Sumbernya adalah karena kecintaannya yang berlebihan terhadap dunia. Yang ini jauh dari karakter generasi-generasi awal yang mereka mampu bangkit dari kehinaan menjadi kejayaan. Kuncinya adalah dalam perkara sikapnya terhadap dunia, cara pandangnya terhadap dunia dan akhirat. Ketika dunia ini telah diagungkan, maka kehebatan Islam itu dicabut oleh Allah dari kita. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, dan ketika umatku itu telah meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan dakwah, maka kata Rasulullah, khurimat barakatul wahyi, khurimat barakatul wahyi, diharamkan keberkahan wahyu. Meskipun kita membaca tiap hari Al-Quran, mungkin mengkhatamkan beberapa kali bacaan Al-Quran, namun ternyata manakala kita meninggalkan aktivitas dakwah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar, maka kaum yang oleh Rasulullah disebut dengan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, itu hilang nilainya dari kita. Karena dalam ayat itu juga khaira ummah, umat yang terbaik itu tidak bisa lepas daripada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, yang karakteristiknya adalah ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada perbuatan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan mungkar. Yang kita salah faham bahwa mengajak kebaikan pada orang itu memiliki faidah, memiliki nilai, akan diberikan satu keutamaan kepada kita, mendapatkan nilai pahala yang sama dengan mereka yang kita seru, kita ajak. Mengajak orang untuk ngaji, mengajak orang untuk sholat, beramal kebaikan, maka kita akan mendapatkan nilai yang sama dengan mereka yang mengikuti seruan kita
tanpa mengurangi sedikit pun dari amal-amal mereka. Di samping itu tentu akan menegakkan sistem kita dan tatanan kehidupan kita, saling menasehati di antara sesama, sehingga yang timbul adalah kebaikan dan kebaikan. Dan manakala ada penyimpangan-penyimpangan, maka akan segera diluruskan karena ada sistemnya. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jelek, yang keji. Itulah karakteristik dari khairu ummah, umat yang terbaik. Tidak lepas daripada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kemungkaran, didiamkan. Maka dalam berbagai dalil disebutkan, siap-siaplah untuk mendapatkan musibah, satu azab yang tidak hanya menimpa kepada mereka yang berbuat mungkar saja, tapi juga termasuk kepada mereka yang dalam tanda kutip orang soleh, orang yang ahli ibadah, namun diam saja terhadap kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Ibarat orang yang di satu kapal ada orang yang karena mungkin malas mengambil air minum di atas, maka yang di bawah kemudian melubangi kapal itu untuk mendapatkan air. Maka yang tenggelam ketika bocor ya, dan air masuk ke dalam kapal, akhirnya tenggelam. Tidak hanya dia yang melubangi kapal itu, namun juga semua yang ada di kapal akan menerima akibat dari perbuatan salah seorang di antara mereka. Maka aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar diperlukan untuk menjaga tatanan kehidupan ini agar senantiasa baik. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku telah saling menghina, mencaci, merendahkan satu sama lain, maka kata Rasulullah, saqatat min ainillah, jatuhlah dia dalam pandangan Allah. Jamaah sekalian, nampaknya inilah penyakit-penyakit dalam pribadi umat Islam ataupun jamaah komunitas umat Islam secara umum, sehingga terjadi kerusakan dalam tubuh umat Islam, sehingga peradaban Islam menjadi terpuruk. Padahal kalau kita lihat dalam kilasan sejarah, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun umat ini dari satu umat yang tidak diperhitungkan sama sekali dalam percaturan dunia. Peta Arab tidak pernah diperhitungkan oleh negara-negara besar kala itu, karena dianggap tidak memiliki potensi apa-apa. Masyarakatnya dikenal masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh, masyarakat yang ummi, tidak punya tradisi baca tulis, dan potensi alamnya juga mungkin tidak menarik, sehingga menjadi wilayah yang bebas dari kekuasaan Romawi dan Persia. Namun tiba-tiba oleh Rasulullah dibangun satu peradaban yang tinggi, yang akhirnya memandu peradaban dunia ini. Umat Islam kemudian menjadi umat yang kata Rasulullah khairun nas, manusia terbaik, yakni di zaman Rasulullah. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelahku, kata Rasulullah, kemudian setelahku. Maka marilah kita berkaca kepada zaman Rasulullah
generasi para sahabat, generasi para tabi'in, bagaimana mereka punya sifat, karakter di dalam kehidupan ini, dalam mewarnai hidup, dalam mewarnai jiwanya seperti apa. Maka dalam kaitan ini, dalam kaitan dengan hadis di atas yang kami sebutkan, fokusnya adalah sifatnya di dalam urusan dunia, yang mereka nampaknya itu memang orang-orang yang tidak seperti kita, yang sangat sendu, senang dunia, ya sendu, senang dunia, senang duit juga, ya. Senang harta, cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Sementara para sahabat, para generasi salafus solih tidak seperti itu. Nanti kita bisa lihat bagaimana sifat-sifat mereka sehingga mampu mengantarkan umat Islam ini pada puncak-puncak kejayaannya. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, 5 tahun setelah Rasulullah wafat, tahun 636 Masehi, para sahabat ini telah mampu mengalahkan pasukan Romawi, pasukan terkuat kala itu, pasukan yang paling terlatih, yang paling canggih peralatan militernya, namun berhasil dikalahkan oleh para sahabat. Tidak lama, yakni 5 tahun setelah Rasulullah wafat, telah mampu mengalahkan Romawi dan kemudian membangun satu peradaban yang tinggi di kota Yerusalem, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, yang hari ini kita umat Islam yang jumlahnya banyak, orang Yahudi nggak seberapa mungkin, namun kita saksikan Al-Quds, Yerusalem di bawah kendali orang-orang Israel. Sampai hari ini di bulan Ramadan ini kita saksikan bagaimana umat Islam dianiaya. Sedang sholat saja diusir, ditendang, didorong-dorong. Kita umat Islam banyak jumlahnya, tapi tidak ada satu kesatuan untuk melawan agresor Israel. Perhatikan tanpa daya kita ini, jumlahnya banyak, tetapi seperti buih yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun di tangan para sahabat yang mungkin jumlahnya tidak seperti kita hari ini, karena memang kemenangan itu tidak terletak pada jumlah, dan Allah sudah menegaskan dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak jumlah yang sedikit itu mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Di kemenangan bukan terletak pada jumlah. Walaupun kalau sistem pemilu itu yang banyak biddingnya ya. yang banyak jumlahnya. Sistem kita dibangun atas dasar jumlah yang banyak ya. Jumlah pendukung yang banyak. Tapi sebenarnya konsep di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Kemenangan itu bukan terletak pada berapa banyak jumlah para pendukungnya, tapi sejauh mana dia ketauhidannya kepada Allah, sifatnya seperti apa, militansinya kayak apa. Maka di tangan para sahabat yang tentunya jumlahnya tidak seberapa dengan pasukan Romawi, peralatannya tentu jauh kalah dibandingkan peralatan mereka, dan terlatihnya orang-orang Romawi karena merupakan negara adidaya, superpower kala itu, tentu secara perhitungan di atas kertas umat Islam ini jauh. Namun kenapa umat Islam kala itu mampu menaklukkan atau terjadi futuhat di kota Yerusalem? Dan itu saja
oleh penulis Inggris Karen Armstrong dianggap sebagai penaklukan yang paling indah di muka bumi ini, dan belum pernah terjadi satu penaklukan di kota Yerusalem ini seindah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena Yerusalem ini kunci, ya. Siapa yang mengendalikan Yerusalem, inilah nampaknya yang mengendalikan dunia. Siapa yang menguasai Al-Quds, inilah yang mengendalikan dunia. Para sejarawan itu memperhatikan itu. Ketika umat Islam yang menguasai Yerusalem, maka seluruhnya dikuasai oleh umat Islam, berbagai kawasan-kawasan itu. Tapi ketika lepas dari umat Islam, dikuasai oleh suatu umat itulah yang banyak menguasai dunia ini. Maka Yerusalem dalam sejarah selalu diperebutkan oleh berbagai bangsa, dan itu selalu terjadi pertumpahan darah, penghancuran, pembakaran, pembantaian, dan seterusnya. Namun di tangan kaum muslimin, penaklukan itu dilakukan dengan indah, tanpa pertumpahan darah, tanpa penghancuran bangunan-bangunan, tanpa pengusiran, tanpa pemaksaan orang untuk memeluk satu agama. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan itu diakui oleh sejarawan. Dan setiap kaum muslimin masuk ke suatu negeri bukan untuk menghancurkan negeri itu, namun membangun negeri itu. Gak ada sejarahnya umat Islam menghancurkan, mengeruk kekuasaan negeri untuk dibawa ke pusat-pusat kekuasaan Islam. Berbeda dengan imperialis, berbeda dengan kolonialis, yang mereka masuk ke suatu negeri untuk mengeruk kekayaannya. Namun Islam datang itu untuk membangun negeri itu, untuk mendidik masyarakatnya, untuk mengajari masyarakatnya. Sehingga ketika suatu saat umat Islam kalah dalam peperangan ketika masuk ke Prancis, sejarawan Prancis Gustave Le Bon itu mengatakan ini satu yang sangat disesali. Kenapa umat Islam kalah di pertempuran itu? Karena menjadikan Prancis 600 tahun tertinggal dari kaum muslimin. Karena apa? Ketika muslimin masuk, maka negeri itu menjadi makmur, berjaya. Eropa itu ketika umat Islam berjaya, umat yang terbelakang, umat yang kotor, yang tidak berperadaban. Kemudian umat Islam ini luar biasa. 80 tahun setelah hijrah, tahun 622, umat Islam sudah menaklukkan Eropa. Umat Islam memimpin Eropa, bahkan sampai ke kawasan Laut Tengah, hampir 800 tahun berkuasa, dari tahun 711 sampai 1490 Masehi. Menjadi umat yang disegani, menjadi umat yang ditakuti, yang kalau ada berita kaum muslimin dan pasukannya akan menuju suatu negeri, jaraknya masih berbulan-bulan, mereka sudah ketakutan, sudah keder dengan kehadiran umat Islam yang mungkin jumlahnya nggak seberapa. Namun sampai kejayaan itu pada fase yang tragis, yakni ketika sejarah perang salib, yang nanti kita kaitkan dengan sifat tadi yang dalam hadis. Tahun 1099 Masehi, pasukan Eropa itu masuk ke kota Yerusalem, membantai hampir seluruh yang ada di situ dari kaum muslimin dan umat Yahudi. Padahal kita kala itu, jamaah sekalian, umat Islam umat yang paling kaya, bukan miskin seperti sekarang ini. Umat yang paling kaya, yang paling maju sains dan teknologinya, yang 600 tahun lebih maju daripada Eropa. Sudah banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang melakukan riset, penemuan-penemuan dalam bidang sains dan teknologi yang merupakan penemuan-penemuan yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dan saat itu masih ada kekhilafahan Islam. Ada kekhilafahan Islam. Syariat Islam masih berlaku. Namun tiba-tiba jatuh. Sebenarnya bukan tiba-tiba,
Tapi ada urutan-urutannya, fase-fasenya, yakni masalah mentalitasnya itu. Jamaah sekalian, 3 tahun sebelum kota Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib 1096, Imam Al-Ghazali masih i'tikaf di Masjid Al-Aqsa. Beliau menulis kitab yang terkenal sekali, Ihya Ulumuddin, yang beliau mengingatkan kepada kita di dalam kitabnya, salah satu babnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, bahwa jatuh bangunnya umat Islam ini terletak pada aktivitas Amar Ma'ruf Nahi Mungkarnya. Kalau ini berjalan, maka umat Islam akan tegak peradabannya. Namun kalau aktivitas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar berhenti atau tidak berjalan dengan semestinya, maka jatuhlah umat Islam. Hadis tadi juga sejalan dengan hadis lain riwayat Abu Dawud yang mengatakan, idza tabayatum bil ainah, jika kalian telah sibuk dengan urusan dunia, berjual beli dengan cara ainah, tidak memperhatikan halal haram, hanya memperhatikan untung belaka, wa khaltum adnabal baqar, kalian mengambil atau suka ngikuti ekor sapi. Ini bukan berarti ngintili ekor sapi secara letterlek, tapi ini menggambarkan orang itu sudah sibuk dengan urusan jual belinya, sibuk dengan peternakannya, waraditum bizar'i, dan sibuk dengan pertaniannya, wa taraktumul jihad, sementara kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan meliputi kepada kalian dengan satu kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, yang kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian itu kembali kepada agama kalian. Dan jamaah sekalian, ketika pasukan musuh itu sudah hampir menerkam umat Islam, ternyata umat Islam ini masih sibuk dengan perdebatan-perdebatannya, karena perbedaan pendapat di kalangan madhab-madhab itu, gontok-gontokan satu sama lain. Tidak hanya debat, bahkan sampai menumpahkan darah antara Asy'ariyah dan Hambali. Begitu kerasnya pertentangan di antara mereka, gontok-gontokan satu sama lain, sampai tiba-tiba datang pasukan musuh yang membantai mereka semuanya. Dan ketika membantai tidak tanya, kamu mazhabnya apa? Hambali, Syafi'i, Maliki atau yang lain. Semua dari kaum muslimin dibantai. Dan Masjid Al-Aqsa digambarkan sejarawan kala itu terjadi genangan darah sampai setinggi mata kaki, dibantai oleh pasukan salib. Yang hari ini kita saksikan juga masih berlangsung demikian di tangan-tangan agresor Israel. Kita hidup di sekeliling di zaman ini yang kita juga melihat Al-Aqsa seperti itu. Ya, inilah kilasan sejarah yang menjadi pengingat buat kita, berangkat dari hadis tadi, kaitannya dengan cintanya terhadap dunia, amar ma'ruf nahi mungkar, dan pas itu lagi tadi perselisihan. Hati-hati terhadap 3 persoalan ini. Inilah persoalan yang bisa menghancurkan umat kita ini. Al-Ghazali mengingatkan, wa'lam anna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin. Ketahuilah bahwasanya cinta terhadap dunia adalah pangkal segala kerusakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.